Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan kami Jovin Kurniawan dan Muhammad Asmi dari kelompok Ekonomi Perencanaan Kota akan membahas adaptasi artificial intelligence dalam mengatasi kriminalitas kota di DKI Jakarta. Menurut tinjauan Sullivan pada tahun 2011, kriminalitas dilihat sebagai sebuah tindakan rasional di mana seseorang mempertimbangkan keuntungan dan kos dari sebuah tindakan kriminal dari beberapa faktor yang dipertimbangkan. Saat seseorang merasa tindakan kriminal akhirnya menimbulkan benefit yang lebih tinggi daripada kos yang dikeluarkan, seseorang akan melakukan tindak kriminal. Lalu di kota besar, kriminalitas dianggap sebagai sesuatu masalah yang mengganggu kualitas kehidupan perkotaan, di mana saat kota besar yang memiliki populasi lebih dari 250.000 penduduk ke atas akan memiliki tingkat kriminal yang lebih besar daripada kota kecil yang memiliki 10.000 ke bawah penduduk. Itu dijelaskan oleh Glaser and Secondot. Mengapa di perkotaan besar terjadi demikian adalah penjelasannya saat lebih banyak barang rampasan yang berpotensi untuk diambil di kota besar, lalu kemungkinan untuk tertangkap yang lebih kecil karena padatnya jumlah penduduk dan banyaknya rumah tangga yang dijaga oleh perempuan setiap harinya. Lalu Levitt menjelaskan bahwa tahun 1990 karena beberapa faktor kriminalitas menurun di perkotaan. Bagaimana dengan DKI Jakarta? DKI Jakarta memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat. Pada tahun 2010, 9,61 juta penduduk, lalu bertumbuh pesat menjadi 10,56 juta penduduk. Namun, DKI Jakarta yang memiliki daya dukung anggaran dan teknologi yang besar, ternyata masih menjadi sarang kriminalitas dengan angka tertinggi di Indonesia, yaitu 43.842 kasus rata-rata per tahunnya. Artinya masih ada masalah di mana penanganan kriminalitas di perkotaan belum efektif dan efisien. Lalu terkait dengan indikator SDG, di mana salah satu indikator yang menunjukkan ketidakefisienan dan efektivitas penanganan kriminalitas di perkotaan masih rendah adalah persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area lingkungan rumahnya. Menurut data Badan Pusat Statistik pada 2017 itu masih sebesar 50%, sedangkan rata-rata nasional adalah 53,32. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penanganan kriminalitas di DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan sekaligus pusat perekonomian yang memiliki mobilitas tinggi, namun keamanan untuk berjalan dan bermobilitas ternyata masih rendah. Selanjutnya terkait inovasi teknologi untuk mengatasi masalah kriminalitas itu terdiri dari hard teknologi dan soft teknologi, di mana diantaranya sudah mulai diterapkan di beberapa kota, khususnya kota DKI Jakarta, baik CCTV maupun perangkat lainnya. Selain itu, selain CCTV dan perangkat lainnya, ada juga teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk mengatasi masalah kriminalitas, yakni Integrated ID Card, Face ID System, dan Red Zone Map, di mana semua daripada teknologi-teknologi ini adalah sebuah inovasi yang berasal teknologi AI. Untuk inovasi teknologi AI sendiri dalam mengatasi masalah kriminalitas yang sudah mulai diterapkan di beberapa kota maupun Jakarta adalah teknologi CCTV, UVD, dan juga face recognition, di mana di sini Polri sendiri sudah mulai melakukan terobosan-terobosan teknologi AI di dalam program kerja ataupun juga program-program kegiatannya, yakni salah satunya ITLE, layanan masyarakat, identification system, dan juga SMS info. Namun hanya layanan masyarakat dan SMS info lah yang masih menggunakan teknologi AI, yang baru menggunakan teknologi AI. Lalu selanjutnya adaptasi AI dalam penegakan hukum di Jakarta sendiri bisa dilihat di dalam sebuah program besar Pemprov DKI, yakni Jakarta Smart City, di mana adaptasi AI ini di mana Jakarta Smart City sudah mengadopsi teknologi artificial intelligence dalam menghimpun data-data untuk pelayanan masyarakat dan juga untuk administrasi pemerintahan Pemprov DKI. Selanjutnya, antisipasi kelemahan AI sendiri bukan tidak ada, tapi ada, yakni salah satunya aspek etika, hak asasi manusia, dan juga privasi, di mana artificial intelligence dapat menerobos hak-hak privasi seseorang untuk mengetahui ataupun menganalisis yang memang diinginkan oleh operatornya. Jadi memang di sini dapat menimbulkan sebuah pelanggaran privasi, di mana data-data pribadi kita dapat diketahui dan juga dianalisa oleh artificial intelligence dan dikelola untuk menjadi sebuah data yang diinginkan oleh operator.
Lalu rekomendasi kebijakan yang kami putuskan adalah salah satunya menerapkan AI yang terkoneksi dengan infrastruktur kota dalam mengatasi kriminalitas perkotaan di DKI Jakarta. Di mana di sini kami mendorong adanya integrasi AI yang bukan hanya sekedar untuk pelayanan tapi juga penegakan hukum dan juga untuk mencapai atau mengantisipasi tindakan kriminalitas yang cukup tinggi di kota DKI Jakarta. Lalu yang kedua adalah membuat regulasi yang memadai untuk mengantisipasi kekurangan dari AI dalam penegakan hukum. Seperti kita ketahui, AI memiliki kelemahannya sendiri, yakni bisa menerobos privasi seseorang atau hak asasi manusia seseorang. Maka tentu dibutuhkan sebuah regulasi yang melindungi atau payung hukum yang melindungi penerapan AI di dalam penegakan hukum ataupun pelayanan masyarakat yang akan digunakan oleh kepolisian maupun juga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.